BSN itu kalau kita lihat, yang pertama bertanggung jawab dalam pengembangan SNI. Kalau kita bicara pengembangan SNI, ada yang SNI sudah ada, kemudian harus dilakukan revisi karena bisa saja tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua, dan semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan alhamdulillah kita bisa ngumpul, kita bisa ada waktu untuk diskusi, bincang-bincang, sharing-sharing. Pada kesempatan ini saya ada di kantor BSN, Badan Standarisasi Nasional. Mungkin banyak yang tidak paham atau mungkin belum jelas tentang BSN itu apa, dan hari ini kesempatan kita bisa mendapatkan ilmunya dari Ibu Kepala Pelayanan Wilayah untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusra, Ibu Desa. Selamat pagi, Bu Desa. Selamat pagi, Pak Iko. Sehat selalu, Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Beliau ini yang sangat-sangat luar biasa. Kita minta waktunya ini untuk kita sharing-sharing. Nah, kembali ke BSN. Nah, ke BSN ini, Bu. Jadi kita langsung pada sumbernya. BSN itu apa? Kemudian perannya di mana? Dan nanti Ibu Desa akan menjelaskan. Ini satu edukasi yang betul-betul penting buat kita semua. Soalnya masyarakat umum banyak yang tidak paham, dan ini hal nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Silakan, Bu Desa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Iko dan adik-adik semua. Ternyata nyampe ya, nyampe di kantor saya. Jadi betul Pak Iko. Jadi Badan Standarisasi Nasional, ini BSN ya, kita sering singkat BSN. Orang itu sering melihat kita sebagai badan sertifikasi. Padahal bukan badan sertifikasi, tapi badan standarisasi nasional. Nah, di kantor ini namanya kantor layanan teknis, atau kita sering disebut dengan KLT. KLT BSN Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi wilayah kerja kita adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa. Bali dan Nusa Tenggara Timur. Bali dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat juga. Berbicara mengenai BSN ya Pak. Bu. Sekali lagi terima kasih. Jadi Badan Standarisasi Nasional ini sebenarnya lembaga pemerintah non kementerian. Jadi kalau kita sering disebut dengan LPNK ya biasanya. Jadi kita di BSN ini bertanggung jawab terhadap standarisasi dan penilaian kesesuaian. Dan kita sering disingkat dengan SPK. Jadi kalau SPK itu di standarisasi itu adalah standarisasi penilaian kesesuaian. Dan saya boleh dong ngutip sedikit. Silakan, Bu. Saya khawatir nanti salah, tetapi BSN itu kalau kita lihat, yang pertama bertanggung jawab dalam pengembangan SNI. Kalau kita bicara pengembangan SNI, ada yang SNI sudah ada, kemudian harus dilakukan revisi karena bisa saja tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Bisa saja karena ada sesuatu yang harus dirubah di dalam standar itu. Kemudian ada pengembangan SNI ini juga karena memang SN-nya belum ada. Gitu. Jadi kembali ke ini, BSN itu badannya dulu ya, Bu ya? Badan. Ini badan ini memang di bawah pemerintah pusat langsung, ya Bu ya? Di non-kementerian. Di Jawa Timur ini salah satu unit kantor pelayanan teknisnya. Gitu. Dan kemudian dari BSN ini yang nanti melahirkan atau yang memverifikasi badan sertifikasi atau lembaga sertifikasi yang lain. Nah, jadi ini regulatornya, betul gitu ya, Bu?
Jadi kita di samping bertanggung jawab terhadap pengembangan SNI, kita juga melakukan akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian. Betul. Di bawahnya itu kan banyak tuh perusahaan lembaga-lembaga sertifikasi banyak ya, Bu ya. Betul, nggih. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai lembaga sertifikasi, itu sebenarnya adalah bagian dari lembaga penilaian kesesuaian, Pak. Betul. Jadi kalau lembaga penilaian kesesuaian itu, kalau Bapak kan sering ya, kalau saya mau sertifikasi produk berarti lembaga sertifikasi produk. Yang betul. Kemudian kita melakukan pengujian nih, gitu. Kalau melakukan pengujian ke laboratorium pengujian, itu adalah bagian dari lembaga penilaian kesesuaian. Juga termasuk lab kalibrasi, Pak. Oh iya. Peralatan yang dikalibrasi, kita ke lab kalibrasi, lembaga inspeksi juga. Kemudian kalau Bapak lihat ada perusahaan yang menerapkan ISO gitu misalnya. Standarisasi manajemen mutu, sistem manajemen mutu. Betul. Nah, itu yang mengeluarkan siapa? LSSM, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. Betul. Nah, semua lembaga penilaian kesesuaian ini yang melakukan adalah akreditasi adalah BSN melalui KAN. Oh iya, melalui KAN. Jadi Komite Akreditasi Nasional inilah yang memberikan pengakuan formal terhadap lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat. Iya, betul. Itu, Pak. Kemudian kita juga menerapkan SI pada organisasi juga. Jadi pendampingan pada organisasi juga kepada institusi pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan juga pelaku usahanya kan ada besar ada kecil Nah, itu juga salah satu yang kita lakukan pendampingan. Kemudian BSN ini sebagai focal point organisasi internasional. Kalau kita bicara ISO, KASKO, kemudian itu termasuk kita adalah kalau kita bilang ada focal point organisasi standar dunia. Betul. Karena ini menyangkut semua standarisasi. Betul. Jadi bicara standarisasi itu bukan hanya produk saja ya, Bu ya. Kan ada servis juga, manajemen pelayanan, kemudian profesi juga, kemudian produk juga. Jadi kalau dijabarkan lebih luas sekali. Sangat luas sekali. Dan itu hal penting karena kita udah bicara tentang standarisasi yang akhirnya muncul sertifikasi, dan sertifikasi itu adalah satu hal pengakuan terhadap kualitas. Jadi kalau kita bicara tentang logistik, produk ekspor dan lain-lainnya, ini yang diperlukan. Ini yang diperlukan. Jadi udah mulai jelas ya gambarannya tentang standarisasi ya. Ini langsung dari pakar sumbernya. Dan ini nulis buat kita juga semuanya. Nah, aplikasinya yang paling mudah kepada industri kecil menengah kira-kira bagaimana, Bu? Oke. Baik, Pak. Jadi sebelum saya bilang aplikasi, saya ingin menjelaskan kembali apa yang disampaikan Pak Iko tadi bahwa standar itu tidak hanya produk. Orang kan melihatnya SNI, produk. Betul. Enggak gitu. Servis juga. Kemudian kita bicara mengenai jasa servis. Kita bisa bicara mengenai pendidikan juga. Oh iya, pendidikan juga ya? Pendidikan juga. Kita bicara pendidikan, kita bicara proses juga adalah bagian daripada standarisasi. Kemudian aplikasinya ke pelaku usaha nih gitu ya. Kebetulan BSN ini punya program nih Pak Iko. Kita punya program yang namanya SNI Bina UMK. Nah, SNI Bina UMK. Oke. Bina UMK itu kenapa gitu ini BSN ini mensupport menerjemahkan apa yang sudah dicanangkan Bapak Presiden kita melalui Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Betul. Nah, ini kemudian BSN mencoba berkolaborasi dengan OSS, melalui OSS itu BKPM ya. Betul. Nah, jadi kalau IKM itu, UMK itu kan harus punya legalitas. Betul, dasarnya harus badan usahanya gitu. Badan usahanya itu harus terdaftar, terlegalitas, betul. Dasarnya dari sana dulu. Betul. Itu kan NIB ya, Pak. Iya, betul. Mengurus NIB. Nomor induk berusaha. Nah, begitu mengurus NIB, mereka kan terdaftar di OSS itu. Iya, ada KBLI-nya jenisnya. Betul. Nah,
dari kalau kemudian jenis usahanya itu KLBI-nya rendah, itu yang akan difasilitasi oleh BSN melalui Bina SN UMK. Jadi jangan sampai pelaku usaha itu terutama yang kecil merasa apa iya ya saya bisa mendapatkan sertifikat SNI. Betul. Karena yang selama ini image-nya adalah yang bisa adalah perusahaan-perusahaan besar. Kemudian cost-nya tinggi gitu ya. Biayanya luar biasa. Bermula dari situlah kemudian BSN hadir melalui program SNI Bina UMK ini. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah melalui itu tadi, begitu dia NIB, kemudian KBLI, risiko rendah. Nah, mereka sebenarnya sudah berhak mencantumkan di dalam produknya SNI Bina UMK. Tetapi itu ada ininya, ada waktunya. Tetap ada ininya ya, Bu. Ada standarisasi yang harus diterapkan juga tuh. Jadi kalau mereka sudah mencantumkan logo itu, maka haknya mereka adalah harus kita bina. Nah, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama komitmennya dulu nih. Pelaku usahanya. Betul. Jangan sampai kita bina, tahu-tahu belum selesai, nggak serius. Ya gimana? Padahal yang lain masih banyak yang harus menunggu ya, Bu. Yang mau. Ya. Nah ini kita kalau mereka sudah itu apa hak yang harus yang akan mereka dapatkan? Tentu adalah pendidikan, pelatihannya. Pelatihan tentang standar pasti. Kemudian kita coba lakukan gap. Bagaimana exiting saat ini dan bagaimana kalau dia develop berikutnya. Kalau dia produknya menerapkan SNI. Nah itu yang kemudian kita bina dari awal. Melalui dari bagaimana dia cara produksinya, bagaimana sistem yang harus dia buat, sampai kemudian dia siap produk jadi melakukan perbaikan, sampai siap dia disertifikasi. Seperti itu Pak pendampingannya. Jadi jangan berpikir kalau BSN kemudian targetnya harus selesai, enggak juga gitu. Bahkan ada beberapa UMK yang kita bina hampir 2 tahun sampai 3 tahun. Prosesnya memang nggak bisa pendek ya Bu ya? Nggak bisa pendek. Jangan sampai pendampingan yang kita lakukan itu dipaksakan. Betul. Jadi bagaimanapun komitmennya dia, ternyata di dalam pembinaan harus beberapa yang harus dia lengkapi dan dia memerlukan proses, enggak apa-apa. Jadi kita seperti itu Pak. Betul. Ini poinnya adalah memang tentang peningkatan kualitas. Bersertifikasi dan bisa dilakukan oleh pelaku IKM. Dan bukan hanya besar-besar aja. Nah ini yang memang belum banyak yang tahu Bu. Nah ini Bapak Ibu pelaku usaha kecil menengah, kemudian siapapun bidangnya apa saja, produknya apa saja, seyogjanya sudah mulai serius. Karena ini akan meningkatkan grade levelnya Bapak Ibu. Dari sisi manajemen produksinya, produknya, sampai pemasaran dan lain-lainnya. Nah ini BSN yang akan berperan lebih dalam lagi nanti. Wah ini luar biasa nih. Ini bagus. Dan karena apa? Kita bicara pasar global ya Bu ya. Bicara pasar global itu kalau tidak ada standarisasi yang betul-betul diakui, mubazir, nonsen, tidak akan bisa apa-apa untuk lebih berkiprah di pasar yang lebih luas. Betul. Wah ini keren ini. Ini untuk informasi teman-teman dari pelaku usaha kecil menengah, perusahaan apa saja, informasi terkait BSN bisa diakses di BSN. Iya. Kita ada alamatnya, saya saking ada beberapa alamat yang harus disampaikan, mungkin nanti atau nanti kita tagline nomornya, nomornya dan websitenya. Boleh nanti dan, saya kirim. Betul gitu. Jadi ini waktu kita memang nggak bisa banyak, tetapi saya berharap ada hal yang pendek ini Bu menjadi sesuatu yang informatif buat teman-teman pelaku usaha kecil menengah, karena tujuannya semuanya adalah bagaimana mengupgrade dari produknya, dari manajemennya, terutama pelaku usahanya tentunya. Betul. Dan itu tidak susah. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Bu Desa, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih Pak Iko. Ini
informatif sekali buat kita semuanya, dan nanti bisa dihubungi nomor kantor BSN di Jawa Timur untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di channel yang sama di lain waktu. Bu Dida, terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan semangat selalu, tetap eksis untuk lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Iko. Terima kasih.